Wargi Mamang di hari ini mudah-mudahan tidak segalau di hari Selasa kemarin, Mang. Kenapa hari Selasa? Karena hari Selasa kemarin tepat di tanggal 25 Oktober, WhatsApp itu sempat down beberapa jam. Sore-sore. Sore-sore, Orang jam 2 masih ingat, kalau nggak salah. Betul, jam 2 menuju jam 3-an lah. Ya. Paling kan orang teh nge-WA ke babaturan orang tapi Yes. Jampret gitunya Ya. lah nyelin jampret. Jampret, Jadi, kakirim gitu. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Benar pisan Mang eta Di bahwa- hari Selasa itu hari galau sedunia. kalau sedunia. Iya, sedunia kan? Heeh. Apa di Indonesia aja? Jika Tapi duka orang rasa sih duka. sedunia. Heeh. Bagi para pengguna WhatsApp, termasuk orang, itu galau. Heeh. Ada orang masih galau henteu, cuman asa aneh gitunya. Kok asa zaman jaringan-jaringan naon gini nu loading atau kaki mati isuk deui gitu. Jadi pas poe eta teh si WhatsApp bet teka kirim. Yes. Orang berpikiran apakah aku si Biorka gitu dia gitu. Sampai Seudon. babaturan orang di kantor Mang Heeh. sempet nge-uninstall dulu tuh Oh. aplikasinya, terus Heeh. diinstal ulang. Heeh. Padahal kalau secara sederhana bisa dicek kalau untuk ngecek jaringan ya. Heeh. Ngecek jaringan itu buka aplikasi yang lain. Heeh. Nah, coba tuh performa dari jaringan tuh kan bisa dicek tuh di handphone berapa kilobyte per second. Lah kenapa harus di uninstall dulu baru diinstal lagi? Jika naon menurutnya Dan ternyata emang gak berpengaruh karena waktu itu WhatsApp down total di jam 2 lah kurang lebih ya. Betul. Selama beberapa jam dan rame langsung trending di Twitter. Trending kedua orang ngecek dulu tuh. Dan banyak bermunculan meme-meme yang keluar. Salah satunya adalah fotonya si Squidward di tengah, SpongeBob dan diapit oleh SpongeBob dan Patrick. Ditulislah si Squidward itu ibarat WhatsApp, Patrick dan SpongeBob itu Twitter. Artinya ketika WhatsApp down pasti larinya ke Twitter atau ke beberapa aplikasi chatting yang lainnya. Memang seperti itu ya realitanya. Ngomong-ngomong tadi masalah aplikasi chatting, Ya, rasanya orang rada menarik oke emangnya. untuk Soalnya untuk kita bahas karena sebenarnya untuk aplikasi chatting ini cukup lama ada di kehidupan kita gitu ya, dari mulai yang berbasis web sampai yang saat ini bermunculan berbagai jenis aplikasi. ya. Dan ini juga sebagai dulu di episode berapa kemarin tuh kita sempat episode eta we lah. Episode sebelumnya. Ya di episode sebelumnya entah di episode berapa nanti, kan orang sempat ngomong wah kayaknya menarik nih kalau kita ngomongin aplikasi chatting yang hanya di Indonesia dipakai untuk yang lain lah ya dalam tanda petik. Nah, ketertarikan orang untuk membahas itu sejalan dengan para user di Indonesia, netizen Indonesia yang dinilai plus lah ya gitu. Plus gitu. Plus orang negara lain gitu ya. Selain memang komentarnya yang lumayan tajam, lada gitu di dan ternyata orang Indonesia juga menggunakan aplikasi chatting ini untuk yang lainnya. Yang memang dipergunakan untuk saling berbalas pesan, tapi ada iming-iming dan ada aktivitas lain di dunia nyatanya. Betul. Seperti kemarin Bang, orang jadi keingetan di TokToknya orang ngelihat atau di berita yang lain bahwa ada seleb TikTok gitu ya, yang dia itu meninggal dengan cara mengenaskan setelah dia kencan dengan seseorang. Yang katakanlah si seseorang itu sakit hati karena dibilang kere tidak bisa membayar si wanitanya itu. Ini dari berita yang orang terimanya bahwa dari ini juga memang tadi benar berawal dari media chatting aplikasi tapi ya aplikasi yang tidak dapat kita contoh ya, itu mah aplikasi dewasa tidak enak kan, apalagi untuk sampai ke membuat sebuah masalah tadi kan jadi ya pembunuhan seperti itu, sinjara rauh gitunya. Tadi ini nama bahwa kasus itu pun dia berawal dari
aplikasi chatting tadi. Bukan yang ditusuk itu kan, yang di Bandung bukan? Bukan, beda lagi. Beda. Ini Beda lagi. Setelah itu selalu ada lagi. Ada lagi. Setelah berita yang ditusuk di Bandung, ada seorangnya seleb TikTok dia teh meninggal dibunuh oleh lawan jenisnya karena diledek atau dihina, katanya kere. Yang dijanjikan mau dibayar 300.000 tapi ternyata cuma dibayar 50.000. Ya si ceweknya itu bilang kere dan tersinggunglah si cowoknya, akhirnya dia dicekik. Open BO si seleb TikTok. Orang teh berani nyebut gitu. Enggak, gini pertanyaannya gini. Di mana-mana seorang seleb sosial media ya, entah itu selebgram ataupun seleb TikTok, pasti kan banyak endorsement yang masuk. Iya, cuannya bisa jadi. Mungkin untuk beberapa orang ada dari live. Ya. Lah kenapa dia sampingan Open BO? Apalah tuh. Yang kurang mentak itu Oke. Tapi lah intinya orang justru berdosanya dia maksudnya ngomong ke nunggus nya tapi kita ini nama dulu memang kita garis bawahi benang merahnya adalah kita ambil pelajaran dari kisah yang seperti itu. Tadi ada istilahnya penyalahgunaan aplikasi yang berujung justru merugikan dirinya sendiri. Iya. Yang rame sekarang pun seleb TikTok, selebgram dan seleb yang lain, YouTuber yang lain sekarang makin kesini itu makin kesana. Artinya gini, banyak dulu kan YouTube nih contohnya. YouTube itu dibuat untuk berbagi video ya, aktivitas apapun. Dan semakin berkembangnya YouTube dan semakin banyaknya user aktif di YouTube, justru betul kata Reza Arab, itu ibarat sampah pada akhirnya. Dan ternyata faktanya itu tidak hanya terjadi di YouTube, banyak kan di TikTok, lain, di Instagram yang memang ya seperti itu, trash gitu kan akhirnya. Itu yang rame-ramein itu siapa sih? Yang mirip-mirip Dilan yang ngomongnya tuh. Kenapa? Iya. Udah live ya. Wow. Pernah lihat di video TikTok tapi orang tak tertarik gitu ya. Iya. Tak tertarik orang mah. Enggak, masalahnya di newsfeed di beranda Instagram orang banyak mang itu yang muncul video yang kayak gitu. Padahal orang sama sekali tidak, kan biasanya algoritmanya itu kalau kita nge-like video itu maka yang keluarnya yang begitu, yang serupa. Nah, anehnya di newsfeed orang di Instagram itu banyak kan yang si itu tuh, si Dilan itu. Netizen bilang tuh si Cepmek. Oh, rambut cekmek. Oh iya, benar. Padahal orang nggak nge-like gitu, karena mungkin terlalu banyak yang nge-share video itu. Begitu mungkin ya. Tapi sudahlah, karena lamun orang merhatikan berbagai medsos dengan berbagai tren atau misalnya kontroversi atau hal apapun yang membuat mereka viral, mau aya ujung-ujung namanya ada karena tadi ya dalam muntah kikituan mau viral aja nantinya. Tapi lah nama kita orang lebih ngebahas tadi kembali ke masalah messenger lalu tadi atau aplikasi berbagi pesan. Agak formal ya bahasanya orang. Aplikasi berbagi pesan. Dan aplikasi chatting. Iya, sama lah gitunya. Dan ini panjang mang ternyata ya kalau orang ditarik sejarahnya beberapa aplikasi chatting ya. Kita bahasnya lebih ke chattingnya. Ya, ke chattingannya. Ke chatting. Ke aplikasi chattingannya, bukan ke aplikasi seperti di yang Instagram, YouTube. Sekarang gitu. Ya memang di tiap platform, di tiap aplikasi juga punya fitur pesan. Tapi di balik itu semua ada sejarah panjang yang berawal begitu. Mungkin dulu Mamang tidak tahu atau belum tahu semuanya ya, apalagi untuk generasi di zaman sekarang mungkin belum lahir gitunya. Sudah ada aplikasi ini, mereka tidak pernah menggunakan atau bahkan mendengar pun tidak pernah gitu. Tapi ya karena kita umurnya mah balik ke umurnya. Tapi karena orang mah dulu pernah hirup di zaman itu, ya nggak apa-apa lah kita sharing ya. Mungkin banyak Gen Z yang tidak tahu beberapa aplikasi. Namun dina bahasa ya memang seperti beberapa aplikasi yang mungkin dia itu pernah ada tapi sudah punah gitu. Ya. Ya. Dulu
zamannya Friendster tuh rame ya, generasi zaman sekarang tuh gak bakalan tahu. Tapi di Friendster gitu. Friendster itu kalau sebelum Facebook ya? Sebelum Facebook. Friendster itu seperti Facebook lah, Facebook lah kalau gitu. sekarang mah. Cuman kalau Facebook kan sekarang lebih canggih lagi, lah. lebih canggih Fitur-fiturnya lagi. Fitur-fiturnya kalau dulu Friendster mah lebih digunakan buat chat. Ya. Chat antar negara, antar kota gitu. Betul. Dan ternyata memang di balik itu semua diawali dengan tadi pesan berbaginya itu ada yang menjadi pencetus atau pionir lah ya. Dulu zamannya MRC, Mang. Oh ya, MRC. Ya, itu orang masih ingat di tahun 95 si MRC ini didirikan, dibuat. Itu bukan motif. Filosofinya dibuat untuk chattingan di kantor, di satu divisi. Dibuatnya seperti itu. Mas, misal meja orang dengan meja maneh jauh. Iya. Kan kalau ngobrol seperti ini gak mungkin. Gorowok. Nah, dibuatlah si MRC ini. Orangnya itu jadi inget karena Facebook, Bang. Namun dulu pernah dengar sebenarnya project Facebook itu dimulai dari sebuah kantor. Ya, enggak, Facebook mah di universitas. Oh iya, maksudnya tadi di universitas. Masih status masih mahasiswa di kampus apa lagi? Tapi hampir mirip dengan tadi kan ya. Jadi si MRC itu dibuat untuk satu komunitas lah, katakanlah mau dia kantor ataupun perguruan, itu mirip dengan tadi Facebook. Awal pendirian Facebook itu untuk universitas, dibentuknya dikomunikasikan di universitas. Ya benar-benar, dan mungkin bisa jadi ide mulanya itu Mark Zuckerberg dari beberapa MRC ini salah satunya bisa jadi. Dan setelah MRC itu ada Yahoo Messenger, Bang. Kealaman orang. Tahun seperti tentunya tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Yahoo Messenger itu pakai web, Bangnya. Jadi untuk benar. Kita yang punya akun Yahoo Messenger, akun Yahoo gitu ya. Nah, kita bisa chatting menggunakan aplikasi Yahoo Messenger sesama pengguna Yahoo tadi. Jadinya bisa, karena dulu gini ya, yang namanya belum ada belum ada Android. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau berteman dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, mau lintas kota ataupun negara, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti tadi. Ada MRC, kemudian ada Yahoo Messenger gitu ya. Jadi resep gitu baheula lama gitu. Bahkan memang kalau diingat-ingat Sokra, kalau maneh mengalami Yahoo Messenger, karena orang MRC jujur hanya sebentar MRC itu. Justru orang henteu pisan, Bang, tak apal. Tidak mengalami sama sekali. Orang telat ka kota orang mah. Oh iya. Kakota teh masa usum Friendster orang mah. Terjawab lah berarti alasannya. Terjawab itu. Di episode sebelum lagi gitu. Nah, di Yahoo Messenger ini orang cukup lama lah jadi user aktif dulu. Tapi kalau ingat Mang, dengan beberapa aplikasi chatting zaman sekarang itu ternyata hampir sama. Di Yahoo Messenger masih ingat gak? Banyak emoticon juga kan? Oh iya, bener. Emoticon. Justru emoticon itu orang pertama kali ningali atau ngelihat dari Yahoo. Ya, itu kan bahkan logo Yahoo Messenger itu kan emot. Bener, emoticon itu. Nah, itu Yahoo Messenger. Yang paling berkesan dan paling diingat di Yahoo Messenger adalah ini kalau kita ngeklik bus, jadi ngegeter si layar itu ngegeter. Dalam bukan berarti ngegeter bergoncang si layar LCD-nya, tapi layar chattingnya gitu. Di bar chattingnya itu ngegeter. Ngegeter lah ya. Gitu. Jadi nunjukin bahwa memang orang teh butuh pas respon gitu. Jadi bener-bener. Di gambarnya bisa lawan chatting orang teh lagi chattingan dengan siapa atau misalnya teh tengah bahwa orang ngechat. Nah, salah satu kasih kode orang ngechat yang kudu minta dibalas teh di bus teh tadi getar gitu. Kalau di BBM ngeping. Ngeping, tapi cuma ngeping mah kan henteu non teh. Henteu tengah getar gitu ya, cuman aya suara yang itu. yang lebih nyaring dari pesan biasanya. Setelah YM itu ada ini, Mang. Nah, justru ke BBM nih. BBM. Ngalaman dong BBM. Ngalaman. HP yang paling termahal di tahun 2010. Orang punya BBM 2010.
bener kan di sekitar tahun sekitaran segitu, 2010 lah gitu. BBM itu jadi dulu mah handphone paling mahal, paling wah ya. paling wah. Bahkan orang masih inget dulu di sinetron nya artis-artis itu pakai BBM. Iya benar-benar. Kenapa misalnya langsung di masyarakat gila BBM? Salah satunya adalah dikasih contoh di film-film artis-artis sinetron memang itu pakai BBM. Mungkin bahasa sekarang influencer gitu ya. gitu, influencer nanti artis ya dulu. Saking bahwa BBM itu adalah kelas menengah ke atas gitu. Tapi mungkin nggak dulu tuh si BBM ini di-endorse oleh artis. Edukasinya orang apa pernah ngobrol soalnya, tapi merenan ya namanya kan dulu mah biasalah zaman orang teknologi handphone kerada mulai berkembang di Indonesia kan ya. Yeah. Jadi seolah-olah nu boga handphone emang itu aya istilahnya definisi bahwa dia orang mampu, dia orang kaya gitu. Apalagi dengan definisi tadi handphonenya itu adalah handphone BBM. Eksklusif kan ya dia. Eksklusif pasti gitu. Waktu itu mah memang eksklusif. Ya. Katakanlah yang punya BBM itu adalah orang-orang yang kaya lah gitu ya, yang mampu, karena tadi harganya memang luar biasa dibanding dengan handphone yang sebelumnya yang lainnya gitu. Bahkan BBM jadi image kita, di image-nya gini, kita punya BBM ketika kita harus punya bisnis nah gitu. Ya. Karena BBM itu aplikasi chatting yang harus si penggunanya itu sama pakai BBM juga. Orang inget dulu pakai BBM Curve berapa ya? Ada Curve, ada Bold, kan tipe-tipenya tuh ada Onyx. Orang pakai yang Curve itu second mang 2 juta. Gila. 2 juta second tuh. Anu yang lebih Android kan yang lain. Bukan, seperti itu Java. Java. Basisnya basis apa sih, bukan basis apa sih, orang dengar di persisteman. Jadi sistem operasinya itu Java kayak Nokia. Nokia yang udah Nokia mah lain Microsoft itu enggak. Java sebelumnya ya. Enggak, emang Java. Java itu yang 6610 terus Engage terus 6600 itu kan dia sistemnya itu pakai Java. Karena kejumawaan dan kesombongannya dia gak mau tuh berafiliasi dengan Microsoft, dengan Google, sehingga runtuhlah kejayaan masa Nokia. Naikkan si BBM. BBM sama ya kalau gak salah dia juga gak mau pakai, gak mau gabung ya, dengan kesombongannya, dengan sistemnya dia sendiri. Dengan kemunculan Microsoft, iOS dan Apple gak mau, tetap runtuh juga kan di tahun 2013 kalau gak salah. Iya. Terus orangnya Tila kan memang pernah gawe di konter gitunya. Jadi istilah apalah pertama kali memang sih dulu yang namanya BBM itu adalah salah satu brand handphone eksklusifnya, seperti iPhone lah gitu. Jadi 11-12 lah iPhone dengan BBM itu. Nah, nu kurang diperhatikan kenapa waktu itu BBM dia mulai ditinggalkan oleh penggunanya. Karena waktu itu teh BBM dia tidak mau istilahnya ikut seperti nuker tren di Android gitu. Ya. Jadi lamun misalnya orang yakinnya kalau misalnya BBM itu dia bisa seperti Android, dia menyesuaikan lah gitu dengan zamannya, orang bisa browsing seperti apa, lebih luas lah masuk ke beberapa platform, mungkin bisa bertahan gitu. Ya, sampai mungkin karena dia tadi ngerasa eksklusif, dia bertahan dengan kesombongannya gitu. Padahal lama-lama dia menyadari bahwa namun misalnya orang selamanya tadi gitu zaman pasti bakal ketinggal, dan akhirnya di suatu kemudian hari dia mulailah menjual BBM-nya itu ke Android. Android ini ke kan, Microsoft. Microsoft sama Nokia. Nokia sama Android juga ya? Ke justru lagi orang tertarik sedikit ngobrol masalah Nokia. Emang Nokia kenapa Nokia Tila eleh gitunya, jadi ada ngedown dibanding aplikasi lain handphone lain, karena dia tidak ini Androidnya umumnya selama ente seluas yang lain gitu.
kan misalnya Samsung kan dia masuk Android, misalnya Android yang lain juga bisa Android. Nah kalau Nokia mah tidak, dia tetap di Microsoft. Nah padahal Microsoft itu orang lamun di HP rada-rada rit makin teh. Iya benar. Tidak segampang dengan Android. Tadi kembali ke itu ke Hollywoodnya di BBM. Nah si BBM itu akhirnya kan lama-kelamaan karena dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa bersaing dengan adanya Android yang sistem yang seperti Android itu akhirnya dia menjual aplikasi BBM-nya itu ke Android. Yes. Di tahun orang masih ingat di tahun 2013 ia si BBM ini meluncurkan perangkat untuk Android tadi. Akhirnya menyesuaikan ya. Tapi celakanya ternyata BBM di Android itu tidak terlalu digemari. Yang tadinya mungkin ya salah duka salah siapa? Aku tak tahu. Duka tadi tuh sebenarnya emang apakah Duka arek nyesuaikan dia masuk ke dunia Android atau misalnya dia tuh harusnya depend sebagai eksklusif di BBM gitu ya. Akhirnya kan mending tadi memilih untuk masuk ke Android dan ternyata responnya ya sudahlah. Sial ternyata. Tetap sedikit lah. Ada mungkin yang jujur orang di tahun 2016 ngedownload tuh aplikasi BBM. Cuman ngedownloadnya itu orang sebagai bernostalgia. Ketika dulu masih punya HP BBM. Itu kalau orang ya, hingga karena kan di tahun 2013 bermunculanlah banyak beberapa aplikasi chattingan. Setelah BBM ada Line, terus WhatsApp, ada Kakao Talk, Telegram dan WeChat. Nah, sialnya mungkin ketika BBM mulai menyesuaikan dengan kemajuan dengan Android, kemajuan zaman pada waktu itu di tahun 2013 dibarengi juga dengan beberapa aplikasi yang muncul. Salah satunya adalah Line. Dan orang masih ingat dulu Line itu banyak sekali promosinya gede-gedean. Cukup rame ya di antara aplikasi yang baru rilis itu Line termasuk orang mah anu paling tahu lah gitu ya. Bahkan aya suara khas Line ting tong gitu. Ya benar apa gitu. Itu jadi terngiang-ngiang dan ternyata mang fakta dari si Line ini dibuat atau didirikan ternyata bukan hanya untuk seperti sekarang mungkin ya berbagi cerita, berbagi foto, berbagi file, dan si Line ini dibuat ketika terjadinya gempa dan tsunami di Tohoku, Jepang di bulan Maret 2011. Karena ketika itu akses internet, listrik dan lain-lain di Jepang mati total. Nah, dibuatlah si Line ini yang dulu itu dibuat awal-awal bisa digunakan dengan tanpa internet juga. Untuk komunikasi ini aja sih internal gitu ya. Internal di Jepang pada waktu itu berbagi kabar, berbagi informasi keadaan gempa. Sehingga banyak kan ciri khas dari Line itu ada Line Today, Line Webtoon. Oh iya benar. Ada banyak pilihan aplikasi ya bukan fitur di dalamnya. Gitu. Setelah Line itu ada WhatsApp ya kalau nggak salah. Betul. WhatsApp. Dan setelah Line itu muncul WhatsApp, akhirnya menguasai dunia perchattingan. Yes, sampai sekarang. Sebenarnya WhatsApp itu emangnya hadirnya sebenarnya jadi awalnya WhatsApp hadir itu jadi kontroversi sebetulnya. Kenapa? Jadi tadi kita kan banyak pilihan aplikasi, kemudian tiba-tiba WhatsApp muncul. Karena WhatsApp itu sebetulnya salah satu aplikasi yang dia itu meminta nomor kita menjadi tidak private. Iya, kesannya tuh. Jadi waktu itu karena jarang-jarang karena biasanya aplikasi itu tidak harus pakai nomor pribadi, tapi WhatsApp dia hadir dengan menggunakan nomor pribadi. Otomatis loh ketakutan nomor orang mau disadap gitu seperti apa gitu kan ya. Tapi ternyata lama kelamaan si WhatsApp ini bisa meyakinkan usernya. Kenapa nomor itu digunakan untuk aplikasi ini? Karena dia bisa memberikan
layanan atau fitur lebih di aplikasinya. Ya benar. Salah satu tadi penarik utama WhatsApp kenapa digemari di kita khususnya karena di aplikasi WhatsApp ini selain kita bisa chatting yang awalnya biasa digunakan untuk chatting, ternyata akhirnya ditawarkan juga untuk bisa digunakan menelpon. Benar. Otomatis jadi orang kan lebih irit. Ingat kan emangnya dulu orang bahasa kir zaman BBM aya nu ngomong kieu. Nah, kan dulu orang di counter emangnya bahwa misalnya teh aya pulsa nelpon, aya pulsa kuota, aya pulsa BBM terpisah oge, pulsa SMS. Jadi pokoknya mah jenis pulsa teh loba jenisna gitu, dibagi-bagi gitu nya. Nah, orang ingetnya aya celetukan atasan orang gitu nya atau batuan orang digawe di counter bahwa kemah cenah lambat laun lamun orang nelpon atau SMS teh bakal ngagunakeun satu pulsa cenah satu kuota, jalur, satu pintu lah satu gitu. pintu. Jadi itu kudu beda-beda gitu. Dan akhirnya selama orang berjalan di counter terjawablah ternyata salah satu nu bisa mempersatukan dari semua kebutuhan orang baik SMS, telepon ataupun yang lainnya, video call bahkan itu di WhatsApp ternyata. Makanya gitunya tidak heran kalau misalnya WhatsApp menjadi salah satu idola untuk semua kalangan masyarakat. Akhirnya bukan hanya menengah ke atas. Dari tujuan awalnya untuk chatting saja, akhirnya kan bisa digunakan untuk nelpon, digunakan untuk video call juga kan ya. Otomatis kan kudu riet mikiran kuota atau pulsa, cukup dengan satu kuota saja itu bisa digunakan di semua kebutuhan orang. Dan bahkan fakta nyata fun fact-nya ternyata Mang si WhatsApp harus gitu Mang, WhatsApp sebenarnya. WhatsApp. Oh iya karena memang namanya itu si pendirinya itu ada 2 orang nih. Ternyata fun fact-nya itu 2 orang dari pendiri WhatsApp ini adalah mantan karyawan di Yahoo. Oh, Yahoo Messenger, Yahoo itu. Yahoo-na gitu nya. Di Yahoo-nya. Itu didirikan di tahun 2009 bulan Februari oleh 2 orang mantan karyawan Yahoo, yaitu Brian Acton dan juga Jan Koum. Nah, mereka mantan karyawan Yahoo mendirikanlah WhatsApp yang menjadi kompetitornya dari Yahoo itu sendiri. Gitu. Dan berkembanglah sampai sekarang ya beberapa aplikasi chattingan, Telegram muncul, terus WeChat. Kenapa ya orang kalau misalkan ngomong WeChat bawaannya teh ayang gitu. Ada siri gitu. Eta sugan gunaon maneh. Tapi benar, tidak dipungkiri juga Mang, aplikasi pesan sekarang tadi seperti yang orang dibicarakan di awal tidak hanya sebagai berbagi pesan, tapi berbagi kesan dan rasa.